Ya, kita akan lanjut soal yang pertama, yaitu kebijakan moneter dapat dilakukan melalui operasi pasar terbuka. Sebab operasi pasar terbuka yang dilakukan dengan menjual sertifikat BI akan menambah jumlah uang beredar. Soal SBMPTN 2016. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa bisa C? C adalah pernyataan benar dan alasan salah. Ya, kita coret dulu. Dan seperti inilah. Kenapa saya memilih jawaban itu? Karena kebijakan moneter dapat dilakukan melalui operasi pasar terbuka seperti menjual SBI dan membeli SBI. Dan oleh sebab itu, operasi pasar terbuka yang dilakukan dengan menjual SBI akan mengurangi jumlah uang beredar dalam kurung untuk mengatasi deflasi. Jadi saya memilih jawaban C, yaitu jika pernyataan benar dan alasan salah. Lanjut soal yang nomor 2, yaitu 42. Ketika terjadi kenaikan gaji rata-rata dari masyarakat akan mengakibatkan dalam kurung soal SBM 2016. Jawabannya adalah C. Kenapa saya milih C? Karena kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergerak atas. Penjelasannya adalah dengan adanya kenaikan gaji masyarakat, maka akan meningkatkan permintaan atas suatu barang. Hal ini mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke atas, sedangkan dampaknya terhadap penawaran adalah dengan naiknya gaji. Akan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Biaya produksi yang meningkatkan berpengaruh terhadap kenaikan gaji harga. Hal ini akan menggeser kurva penawaran ke atas. Jadi saya memilih jawaban C. Kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergerak ke atas. Oke, lanjut ke nomor 43. Krisis ekonomi yang dialami oleh suatu negara berdampak sangat besar kepada perusahaan yang bernaung di bawahnya. Sulitnya perekonomian ditambah dengan rendahnya nilai tukar mata uang akibat krisis ekonomi mengakibatkan banyak perusahaan yang harus gulung tikar. Gulung tikar itu maksudnya bangkrut, istilah bangkrut, dan merumahkan karyawannya, PHK besar-besaran tak terbantahkan, sehingga mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Dampak sosial yang mungkin terjadi dari kejadian ini yaitu, ini dikutip dari soal SBMPTN 2016. Jadi jawabannya adalah tingginya tingkat kejahatan, adalah B. Kenapa saya milih B? Karena dengan adanya kenaikan gaji masyarakat, maka akan meningkatkan permintaan atas suatu barang. Hal ini mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke atas. Penjelasannya adalah tingginya tingkat pengangguran dalam segi ekonomi akan menurunkan nilai pendapatan per kapita negara. Namun, dalam sisi sosialnya akan menyebabkan timbulnya berbagai macam kejahatan. Mengapa demikian? Sebab setiap orang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu cara memenuhi kebutuhannya adalah dengan bekerja. Namun, ketika terjadi PHK di mana-mana dan angka pengangguran terlampau tinggi, maka hal ini akan mendesak masyarakat untuk melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya, termasuk melakukan perampokan dan yang lainnya. Sebab, ketika perekonomian memburuk, maka ini akan berdampak juga kepada peluang kerja masyarakat yang akan menyempit dan akhirnya menyisakan masyarakat tanpa pekerjaan. Jadi saya memilih jawaban soal nomor 43 adalah B. Tingginya tingkat kejahatan. Oke, lanjut ke soal selanjutnya.
Nomor 44. Inflasi memiliki dampak yang luas bagi perekonomian negara maupun bagi masyarakat. Berikut dampak yang mungkin terjadi ketika inflasi bagi pihak-pihak tertentu, antara lain soal SBMPTN 2016. Nomor 44 itu saya memilih opsi kreditur. 1. Kreditur akan meraup keuntungan tinggi. 2. Debitur rugi karena membayar lebih tinggi. 3. Penerima gaji tetap tidak akan kesulitan sebab pendapatannya tetap. 4. Produsen akan mendapat untung lebih tinggi. Di antara nomor 1 sampai nomor 4, saya memilih jawaban E. Saya memilih nomor D. Jika hanya 4 saja yang benar, jika semua jawaban benar. Kenapa demikian? Karena dampak inflasi adalah 1. Dari segi pendapatan, ini berdampak positif bagi perusahaan yang memiliki pendapatan tinggi, di mana mereka terdorong untuk bias mengembangkan jumlah produksinya. Sedangkan ini berdampak juga negatif bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, di mana semua harga barang menjadi mahal. 2. Dari segi devisa negara dan ekspor, dikarenakan biaya ekspor menjadi lebih mahal, ini menyebabkan negara membatasi kemampuan ekspor. Tambahan lainnya, tingkat daya saing barang ekspor mengalami penurunan, sehingga berdampak pada pemasukan devisa negara. 3. Dari segi minat untuk menabung. Jadi, pada saat terjadi inflasi, suku bunga bank menjadi lebih rendah dan nasabah harus tetap membayar biaya admin bank, sehingga ini mengurangi minat nasabah untuk menabung atau top up saldo mereka. 4. Dari segi pihak debitur. Debitur atau nasabah yang menerima pinjaman akan diuntungkan dengan adanya inflasi. Pasalnya, nilai uang yang mereka kembalikan menjadi lebih rendah daripada saat meminjam. 5. Dari segi harga pokok. Nilai harga jual bahan pokok menjadi tidak akurat dan melambung tinggi. Jadi saya memilih opsi D. Jika hanya 4 saja yang benar, jika semua jawaban benar. Selanjutnya ada nomor 45. Soal terakhir. Perkembangan teknologi mengakibatkan peralihan yang nyata dari telepon rumah dalam kurung kabel ke handphone. Hal ini mengakibatkan perkembangan yang pesat dalam industri handphone dan menurunnya perusahaan-perusahaan telepon kabel. Akibatnya, banyak perusahaan telepon kabel yang terpaksa ditutup dan karyawan-karyawan yang kehilangan pekerjaannya. Berdasarkan ilustrasi di atas, pengangguran yang diakibatkan dari kasus di atas masuk dalam kategori soal SBMPTN 2016. Jadi saya memilih opsi C. Pengangguran struktural.